Assalamualaikum teman-teman. Halo teman hukum. Selamat datang di channel aku ya. Di channel Mahasiswa Hukum. Tempatnya belajar hukum. Halo teman hukum. Selamat datang di channel aku ya. Di channel Mahasiswa Hukum. Tempatnya belajar hukum. Oke teman-teman, ini adalah video pertamaku di channel Mahasiswa Hukum. Jadi teman-teman, hari ini aku senang banget karena aku hari ini bisa bikin video pertama aku di channel Mahasiswa Hukum, teman-teman. Jadi teman-teman, aku tuh sebenarnya punya channel lain selain channel ini, namanya Suka-Suka Channel. Nah, jadi please buat kalian juga subscribe ya channel itu, Suka-Suka Channel. Dan kenapa aku bikin channel baru ini? Karena aku pengen share kalian bikin channel khusus buat aku sharing ilmu aku ke kalian, guys ya. Oke, skip. Jadi teman-teman, di channel ini aku bakalan sharing-sharing ke kalian tentang ilmu hukum yang aku dapat di kelas. Oh iya teman-teman, aku lupa. Ini kan video pertama aku ya di channel Mahasiswa Hukum. Pastilah kalian belum tahu ya nama aku siapa. Jadi ya, sebenarnya aku tuh emang orangnya pelupa sih. Karena tau gak sih, aku tuh sebenarnya masih muda loh. Tapi gak tau kenapa aku jadi pelupa banget. Oh sih teman-teman, kadang tuh ya aku makan aja lupa gitu. Kapan terakhir makan. Kadang gak habis pikir gitu sama diri sendiri, kenapa bisa kayak gitu. Oke, skip lagi. Nah, jadi nama aku Melin Rohmawati. Dan aku saat ini tinggal di Bandung. Dan aku asli orang Bandung ya. Oke, jadi di video pertama aku ini, aku mau bahas tentang perbedaan hukum pidana dan hukum perdata. Jadi ya teman-teman, pada hakikatnya hukum pidana dan hukum perdata memiliki kesamaan, yaitu sama-sama mengatur tentang tata kehidupan manusia dan melindungi hak dan kewajiban manusia. Tapi tahu gak sih teman-teman, kalau hukum perdata dan hukum pidana ini ternyata memiliki perbedaan ya. Jadi apa sih perbedaannya? Oke, langsung aja simak penjelasannya, oke? Oke, untuk hukum pidana. Jadi hukum pidana ini segala ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang subjek hukum. Dan apabila ketentuan ini dilanggar, maka bagi si pelanggarnya akan dikenakan sanksi berupa ya bisa berupa kesengsaraan maupun berupa siksaan. Sedangkan untuk hukum perdata sendiri, hukum perdata ini mengatur tentang kepentingan perseorangan, guys. Atau dapat disimpulkan juga bahwa hukum perdata ini adalah hukum yang mengatur tentang kepentingan-kepentingan antar individu. Oke teman-teman, dari pengertian yang aku jelasin tadi, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan umum. Terus ya, kalau tindak pidana ini dilakukan, maka akan berdampak pada keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan ketertiban umum, guys. Tahu gak sih teman-teman, bahwa hukum pidana ini ternyata bersifat ultimum remedium, yang artinya hukum pidana ini merupakan upaya terakhir dari penyelesaian suatu perkara, teman-teman. Sedangkan hukum perdata sendiri itu lebih ke mengatur tentang hubungan atau kepentingan antar individu sih, teman-teman. Sedangkan hukum perdata sendiri itu lebih ke mengatur tentang hubungan atau kepentingan antar individu sih, teman-teman. Oke, jadi berbeda ya dengan pidana yang apabila dilanggar, dia akan berdampak pada publik. Sedangkan perdata yang apabila dilanggar, ini hanya akan berdampak pada para pihak aja ya, teman-teman. Jadi contohnya gini ya, teman-teman. Aku ambil contoh tentang sengketa waris nih. Nah, misalnya si ahli warisnya ini ada dua, misalnya si A dan si B. Ya, dalam hal ini ahli waris ini sebagai para pihak yang bersengketa ya. Jadi ya udah para pihak ini aja yang bersengketa, yang bermasalah cuman para pihak ini aja, gak ada hubungannya dengan orang lain gitu. Nah, terus kalau misalnya si A misalnya gak dapet nih warisannya, apa satu Indonesia bakal susah? Enggak kan? Nah, jadi teman-teman, kalau ribut pun cuma dua orang ini aja yang ribut. Gak mungkin dong ya kalau tiba-tiba tetangga dari kedua pihak ini si A dan si B ikut-ikutan menjadi para pihak dalam persidangan. Ya gak mungkin lah, gak ada hubungannya gitu sama sengketa tersebut ya, yang ahli warisnya aja si A dan si B gitu, gak ada hubungannya dengan tetangga, kecuali tetangganya itu adalah
bagian dari keluarga, itu mungkin aja sih menjadi para pihak. Ya beda ceritanya ya, kalau misalnya tetangganya itu yang rempong banget teman-teman, dan selalu pengen urusan orang, itu beda lagi ceritanya ya. Ya bisa aja mereka tuh ikut-ikutan ngompor-ngomporin si A dan si B ini, supaya mereka tuh bertengkar itu mungkin aja. Tapi untuk bergelut di pengadilan, untuk ikut menjadi para pihak di pengadilan, itu sangat tidak mungkin ya guys, kecuali mereka diundang sebagai saksi, itu mungkin aja. Oke, skip yang ketiga kalinya. Oke, dan untuk hukum pidana, aku ambil contoh tentang pencurian. Jadi nih, contohnya misalnya, di sebuah komplek perumahan, itu ada salah satu rumahnya yang kemalingan. Jadi, pemilik dari rumah tersebut, rumah yang kemalingan ini, so udah pasti dia resah dong. Dia ngerasa gak aman tinggal di situ. Nah, gimana kalau misalnya rumah yang kemalingan itu ternyata tetangga kamu, guys? Jadi rumah yang kemalingan itu ada di samping rumah kamu gitu. Yakin kamu gak akan resah, dan yakin juga kamu gak akan waspada. So pasti kamu pun akan waspada gitu guys, akan merasa resah gitu, karena rumah di sebelah kamu telah kemalingan. Kamu merasa gak aman, kamu takut bahwa rumah kamu juga ikut kemalingan. So, dan yang resah pun bukan cuman kamu pastinya ya, pasti orang-orang di sekitar, lingkungan sekitar juga pasti bakalan ikut resah guys, merasa gak aman tinggal di situ, takut bahwa rumahnya akan kecurian juga, kemalingan juga. Ya, jadi intinya teman-teman ya, bahwa hukum pidana ini berdampak pada masyarakat luas guys. Jadi gak cuman orangnya aja, orang korbannya aja yang terdampak, tapi orang-orang di sekitarnya pun ikut terdampak gitu. Oke teman-teman, itu dia tadi penjelasan dari aku tentang pengertian hukum pidana dan hukum perdata, dan apa sih perbedaan dari keduanya. Nah, buat kalian yang mau menyanggah pendapat aku, silakan, boleh banget ya. Memang pendapat aku juga bisa aja ya keliru. Oke, sebelum ditutup, aku tadi nyebutin tentang subjek hukum ya. Yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang subjek hukum. Dan aku juga tadi nyebutin tentang sanksi berupa kesengsaraan maupun siksaan. Dan apabila ketentuan ini dilanggar, maka bagi si pelanggarnya akan dikenakan sanksi berupa bisa berupa kesengsaraan maupun berupa siksaan. Jadi, apa sih maksud dari kedua makna kata tersebut? Oke teman-teman, jadi kedua kata yang aku sebutin tadi bakalan aku bahas di video selanjutnya ya. So jadi please banget buat kalian subscribe channel aku dan bunyiin lonceng notifikasinya, supaya kalian tahu saat aku upload video tentang penjelasan dari kedua makna yang aku sebutin tadi ya teman-teman. So terima kasih teman-teman.